anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua hadir. Hari ini kita akan belajar di buku tema 6. Kalian semua buka buku tema 6 ya, tentang cita-citaku. Pada hari ini kita akan belajar tentang puisi. Coba kalian buka buku kalian halaman 1, kalian amati gambar yang ada di buku itu ya. Pelajaran puisi pada hari ini berkaitan dengan buku tema 6 yaitu cita-citaku. Jadi puisinya tentang cita-citaku. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang puisi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa cita-cita kalian? Pasti kalian semua punya cita-cita kan? Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi pelajaran pada hari ini, yaitu tentang puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Ciri-ciri puisi yaitu ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Yang kedua yaitu diksi. Diksi itu pemilihan kata. Bersifat kias dan indah serta mempertimbangkan rima persajakan. Yang ketiga penggunaan majas atau gaya bahasa. Sangat dominan di dalam puisi. Yang terakhir, latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Dalam puisi, latar, alur, dan tokoh tidak ditampilkan. Selanjutnya, unsur-unsur puisi. Yang pertama, kata, yang kedua lirik, yang ketiga kalimat, bait, irama, dan makna, isi, serta amanat. Ibu akan menjelaskan kata. Kata adalah unsur utama yang menyusun puisi atau disebut sebagai penyusunan puisi. Yang kedua, lirik atau baris adalah paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Yang ketiga, kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satu kata, frase, atau kalimat lengkap. Yang ketiga, bait adalah kumpulan lirik yang tersusun harmonis.
Yang keempat, rima. Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Rima bisa berupa pengulangan bunyi, sajak a a a atau a b a b. Yang selanjutnya, irama. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Makna dan isi adalah informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Nah, jenis-jenis puisi itu ada dua. Yang pertama, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu adalah puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu seperti pantun dan gurindam. Pantun terdiri dari 4 larik, 2 larik pertama berupa sampiran, 2 larik terakhir berupa isi, berima AB AB. Yang kedua, gurindam terdiri dari 2 larik, larik pertama berupa sampiran, larik terakhir berupa isi, rima AA. Yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat dengan pola rima tertentu. Jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait tetap mengandung irama, musikalitas, makna, dan amanat. Selanjutnya yaitu bahasa dan makna puisi. Di dalam puisi terdapat bahasa yang digunakan yaitu bahasanya singkat, padat, dan bermakna. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa atau majas. Yang ketiga, memiliki rima, persamaan bunyi yang menambah keindahan, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan tema yang disampaikan. Yang terakhir, tidak selamanya menggunakan kata kiasan. Selanjutnya, jenis-jenis majas atau gaya bahasa ada personifikasi, metafora, pengulangan atau repetisi, hiperbola, litotes, dan terakhir ironi. Selanjutnya, makna puisi. Memahami makna puisi adalah mempelajari dan membaca puisi untuk dapat memahami makna sehingga mampu mengajak pendengar terhanyut ke dalam puisi yang dibawakan. Selanjutnya yaitu menulis dan mendeklamasikan puisi. Langkah-langkah menulis puisi yaitu pertama, menentukan topik utama dan judul. Jadi jika kalian ingin menulis puisi, kalian harus menentukan topiknya dulu. Yang kedua, menentukan kata kunci yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan ide pokok untuk setiap bait. Yang keempat, menuangkan ide-ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan irama. Yang terakhir, mengembangkan puisi seindah mungkin. Jadi jika kalian ingin menulis puisi, kalian harus memperhatikan 4 langkah-langkah yang Ibu jelaskan tadi.
Selanjutnya, apa itu deklamasi puisi? Nah, deklamasi puisi adalah membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu, dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi, yaitu ekspresi wajahnya. Ekspresi wajah itu harus digambarkan melalui raut wajah. Yang kedua, lafal, yaitu penyebutan, harus jelas. Yang ketiga, intonasi. Intonasi tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata tertentu. Yang keempat itu irama. Irama itu panjang pendeknya, sedangkan yang terakhir gerak tubuh, menggambarkan perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh. Selanjutnya apa nih? Nah, langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Nah, pertama itu pahami isi puisinya dulu. Kalian harus memahami isi puisi. Kedua, tentukan nuansa pembaca puisi, apakah gembira atau sedih. Berlatih mengucapkan kata-kata sulit. Jika dalam puisi kalian ada kata-kata yang sulit, kalian harus berlatih terlebih dahulu. Yang terakhir, berlatih dengan mengombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring. Baiklah, anak-anak, Ibu tadi kan sudah menjelaskan apa tentang puisi. Nah, kita sama-sama ya membaca puisi. Di sini Ibu ada sebuah teks puisi yang berjudul Ku Ingin Menjadi Seorang Guru. Ku ingin menjadi seorang guru yang mengajarkan manusia ilmu agar ilmu di dalam dada, akhlak mulia dan bijaksana. Ku ingin menjadi seorang guru yang teladan untuk ditiru, selalu sopan dan bijaksana, menjadi contoh bagi manusia. Itulah anak-anak puisi dari Ku Ingin Menjadi Seorang Guru. Baiklah anak-anak, kalian buka buku halaman 12. Di dalam buku itu ada soal tentang puisi. Ada juga puisinya, kalian tentukan ciri-ciri puisi yang ada pada puisi itu. Nah, sebelum Ibu tutup, kita akan bersama-sama membaca kesimpulan pada pelajaran hari ini, yaitu puisi adalah karya sastra yang terikat pada irama yang tersusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan, dan tugas itu akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Apabila Ibu terdapat kesalahan kata, Ibu mohon maaf kepada kalian semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.